making disciples, transforming lives. Tuhan Yesus kita naik ke surga bukan karena meninggalkan kita, tapi dia naik sebagai raja karena dia sudah menyelesaikan semuanya dan bahkan dia kembali ke tahtanya dan memerintah hari ini bagi kita semua. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama saya review sedikit ayat yang pertama sampai ayat yang kelima menceritakan bahwa Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang dokter yaitu murid Yesus yang bernama Lukas. Dia adalah seorang yang cukup detail. Kalau sudah baca kitab Lukas, kitab cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus aja lebih detail daripada kitab yang lain. Karena itu menjelaskan siapa atau karakter yang menulis. Demikian juga ketika dia menulis di menulis kitab Kisah Para Rasul. Dia menulis bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan di situ dia menjelaskan di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima bahwa memastikan bahwa semua orang tahu sesuatu yang penting yaitu Tuhan kita tidak mati tapi kita punya Tuhan yang hidup. Dan dia sudah membuktikannya berkali-kali dan menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Saudara, hari ini kita menyembah Allah yang hidup. Our God is alive. Kalau ada lagu yang berkata God is dead itu berarti G huruf kecil. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa. Dan Tuhan memberikan janji yaitu janji Bapa, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Yesus naik ke surga tapi dia tidak membiarkan kita kehilangan kuasanya. Dia tidak membiarkan kita kehilangan penyertaannya. Dia memberikan yang lebih tangible, sesuatu yang menyertai selama-lamanya. Kalau Yesus ada di muka bumi, tubuh fisik ini terbatas. Tapi kuasa yaitu pribadi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Ya, dan murid-murid diminta untuk menanti-nantikan. Ayat yang ke-6 kita baca sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil ya. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan amin. Saudara, ini adalah cerita yang menjelaskan secara kronologis dan historikal ya, bagaimana Yesus itu naik ke surga. Nah, tapi ada sebuah cerita menarik di sini. Sebelum naik ke surga, kita tahu sebenarnya di Matius ditulis, ya tidak diulang lagi di Kisah Para Rasul, tapi di Matius ditulis sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Ya, pergilah jadikan sebuah bangsa muridku dan sebagainya. Nah, tapi respon murid-muridnya sebelum dia naik ke surga malah tanya sama Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa murid-murid bertanya demikian? Gitu ya, kayak situasinya sama pertanyaannya nggak nyambung gitu. Yesus ini sedang mau naik ke surga, tapi seolah-olah Tuhan, belum selesai tugasmu di bumi ini. Karena nubuatan itu berkata bahwa ketika Mesias hadir, dia akan memulihkan Israel. Nah, pemikiran manusia berpikir bahwa yang dipulihkan adalah kerajaan Israel. Yang dipulihkan adalah politik di Israel. Yang dipulihkan mungkin adalah ekonomi dari Israel. Yang dipulihkan adalah pemerintahan, government dari Israel. Berpikir bahwa nubuatan itu yang dipulihkan adalah demikian. Jadi ketika Yesus sudah selesai dengan tugasnya yaitu mati di kayu salib, menebus kita semua, seluruh umat manusia yang ada pada waktu itu dan sampai nanti kedatangannya, sudah ditebus semua, sudah selesai kata firman Tuhan. Yesus di atas kayu salib
Dia berkata sudah selesai. Berarti semua yang human race, semua yang dibutuhkan manusia itu sudah diselesaikan dan tugas Tuhan itu gak ada yang ketinggalan lagi, gak ada yang kurang. Tapi ketika Yesus sudah di bukit mau naik ke surga, murid itu tanya sama Tuhan, Tuhan maukah engkau? Kapan kira-kira mau nggak Tuhan memulihkan pada masa ini kok ditinggal, kok malah naik gitu ya. Kira-kira gitu pertanyaannya murid-murid. Nah apa jawaban Tuhan? Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya Tuhan tidak against, tidak menyalahkan, tidak tidak kontra dengan pertanyaannya, tidak memarahi karena dia tanya demikian. Dia tahu kebutuhan orang-orang Israel pada waktu itu karena situasi pemerintahan politik, ekonomi semuanya itu tidak baik gitu ya, tidak baik-baik saja. Mereka butuh sebuah pembaharuan dan dia berpikir bahwa Mesias lah yang melakukannya. Dan Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan sendiri menurut kuasanya. Poin yang pertama, karena saya yang bilang tadi bahwa sebenarnya itu sudah dinubuatkan pada masa dulu bahwa pemerintahan orang Israel gitu ya, kerajaan Israel itu akan dipulihkan. Poin yang pertama adalah Tuhan itu pasti menepati janjinya. Itu sebuah kepastian. Pertanyaan itu muncul ketika belum terjadi. Kira-kira Tuhan itu beneran gak sih mau menepati nubuatannya? Beneran gak sih Tuhan itu menepati firman-Nya? Mau gak sih sebenarnya Tuhan itu menepati janjinya? Bukankah itu mewakili juga banyak pertanyaan dari kita? Ya kan murid-murid tanya karena situasinya pada waktu itu mereka butuh pembaharuan di dalam pemerintahan. Bagaimana dengan situasi hidup Anda hari ini? Apa yang Anda tanya sama Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu belum punya hutang sama kita. Seolah-olah ada yang belum dilakukan oleh Tuhan dan kapan Tuhan akan melakukannya. Tuhan tidak alergi dengan pertanyaan itu, Tuhan tidak apa-apa ketika kita menanyakan itu, tapi perhatikan jawaban Tuhan yang Tuhan juga memberikan jawaban untuk kita. Tuhan berkata engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, berarti Tuhan pasti akan menepatinya. Cuma kita tidak perlu tahu kapan. Karena waktu Tuhan itu Tuhan punya waktunya sendiri. Kenapa kok Yesus itu semua pertanyaan tentang waktu itu hampir tidak terjawab. Kenapa ya Yesus kok lahirnya 2000 tahun yang lalu, kenapa enggak sekarang aja, kenapa enggak 4000 tahun yang lalu, kenapa dan sebagainya. Dan semua pertanyaan tentang waktu, Tuhan berkata waktu itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah meresponi, menanti dengan benar dan percaya bahwa kalau Tuhan itu sudah berjanji, Tuhan itu enggak mungkin tidak menepati. Karena dia bukan Tuhan yang bisa menyesal dan ingkar janji seperti manusia. Dia adalah Tuhan yang sekali dia berjanji, ya entah nanti janjinya ternyata digenapi di generasi berikutnya kah, atau dipercepatkah, itu Tuhan yang akan menepatinya. Seperti orang Israel ketika dia dijanjikan tanah Kanaan, sebenarnya diberikan untuk generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Ya skenario pertama sih plan E-nya demikian gitu ya. Tapi karena respon dan sikap yang salah, akhirnya mereka tidak masuk tanah Kanaan. Tapi Tuhan menepati janjinya enggak? Menepati, tapi di generasi berikutnya. Jadi Tuhan itu pasti menepati. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa menanti dengan benar, bagaimana kita bisa meresponi dengan sikap dengan benar. Supaya kita tidak seperti orang Israel yang mati di padang gurun gitu ya. Bukan karena Tuhan tidak menepati janjinya, tapi karena kita salah di dalam menunggu atau menantikan janjinya. Jadi kita perlu tahu dulu yang pertama karakter Tuhan itu dia pasti menepati janji. Walaupun itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Walaupun itu sifatnya sehari-hari. Walaupun itu sifatnya pribadi, Tuhan itu peduli. Tuhan tidak melawan gitu ya, Tuhan tidak menegur
ketika mereka menanyakan demikian, Tuhan juga tidak menegur Anda karena Tuhan peduli, tapi serahkan waktu itu ke tangan Tuhan, ya. Poin yang kedua, waktu jawaban doa itu adalah bagian Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan engkau tidak perlu mengetahui, kamu nggak perlu tahu. Yang kamu perlu tahu adalah bagaimana kamu menanti. Yang kamu perlu tahu adalah bagaimana kamu bersikap. Yang perlu kamu tahu adalah bagaimana kamu menjaga iman untuk tetap percaya. Yang kamu perlu tahu adalah selama kamu menunggu apa yang harus kamu lakukan. Nah, kemudian ayat yang ke-8, Tuhan langsung shifting fokus murid-muridnya. Kalau sebelumnya murid-murid itu bertanya tentang apa yang masih kurang di dunia ini, gitu ya, tentang kondisinya yang perlu dipulihkan dan sebagainya. Ayat 8 perhatikan, tetapi kamu, ya sementara kamu menantikan jawaban doa, tetapi kamu sementara kerajaan Israel belum dipulihkan, tetapi kamu ketika hidupmu belum dipulihkan, tetapi kamu ketika keuanganmu belum membaik, tetapi kamu ketika itu kan situasi yang sama seperti murid-muridnya belum terjadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mengubah shifting. Sementara kamu menantikan itu terjadi dan itu pasti akan terjadi, fokusmu itu jangan ke sana. Fokusmu bukan apa yang belum terjadi, tapi fokusmu kepada kekekalan dan misi ilahi. Saudara, Tuhan juga mau hati kita punya fokus yang benar. Kalau fokus kita kepada apa yang belum terjadi, apa yang kita belum punya, apa yang kita belum alami gitu ya. Kita akan merasa seperti orang itu lihat donat cuma lihat lubangnya. Kok donat kok enggak penuh sih? Ya untungnya sekarang ada donat yang enggak ada lubangnya sih ya. Tapi ngerti ya maksud saya saudara? Saudara akan lihat selalu yang kurang, yang salah, yang negatif, yang enggak benar, yang kayaknya enggak baik gitu ya. Saudara lihat dagingnya gitu ya, lihat bukan lobangnya tapi rotinya. Saudara, Tuhan mau selama kita menanti, Tuhan kasih garansi gini loh, tenang, janjiku pasti tak tepati, tapi selama kamu menanti, fokus kita harus benar. Fokus kita adalah kepada kekekalan, fokus kita adalah kepada misi ilahi. Ketika kita menantikan janji Tuhan itu kan ditunggu selama waktu. Waktu itu kan ada dua macam saudara. Waktu kronos yaitu sehari-hari yang belum selama kita menanti yang belum terjadi sampai waktu kairos. Kairos itu adalah ketika itu terjadi. Sama seperti di sini Tuhan suruh menanti janji Bapa. Tuhan suruh mereka menanti pencurahan Roh Kudus. Dan tidak diberitahu kapan berapa lamanya mereka menanti. Kita tahunya 10 hari setelah ditulis di Alkitab. Tapi mereka nggak dikasih tahu loh. Pokoknya kamu tunggu di Yerusalem. Tunggu dengan taat. Sayangnya dari 500 orang yang tahu perintah itu, mendengar perintah itu ketika Yesus naik ke surga. Hanya 120 orang yang ada di loteng kamar atas yang menerima baptisan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Berarti ada orang-orang yang entah mereka ternyata akhirnya tidak ada di Yerusalem gitu ya. Atau mereka simply ya gak menaati firman Tuhan. Gak menanti-nantikan atau terlalu lama sampai kapan hari pertama ditunggu. Enggak ada. Hari kedua ditunggu, hari ketiga kan kita gak tahu. Mereka gak tahu. Mereka nggak tahu kalau sampai hari ke-10, ya kalau ke-10, kalau misalnya ke-40, apakah mereka menanti dengan setia? Bagaimana dengan kita saudara? Waktu itu ada di tangan Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ditulis, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kairos yaitu waktu yang indah itu akan datang, tapi semuanya itu tidak akan indah kalau waktunya nggak tepat. Dan yang tahu waktu yang tepat itu hanyalah Tuhan.
Kita nggak perlu maksa Tuhan dengan deadline, saudara. Kita nggak bisa deadline Tuhan. Tuhan tahu kapan yang terbaik. Jadi selama kita menunggu seperti murid-murid juga menantikan janji Bapa, belajarlah percaya dan berserah. Tuhan lebih tahu bagaimana sesuatu harus terjadi dan kapan harus terjadi. Tunggulah dengan sikap yang benar. Saudara, kalau Anda menunggu sesuatu jangan mengeluh, jangan tawar hati, tapi percayalah dulu. Makanya poin yang pertama saya ingatkan bahwa Tuhan itu pasti. Itu yang kita harus pegang dulu, Tuhan itu pasti. Saudara pernah nggak ketemu sama orang itu yang selalu tepat janji? Ya kalau dia ngomong A, dia kalau bilang aku akan datang jam 1, dia pasti jam 1 kurang 5 sudah datang. Ya, kalau saudara punya driver yang saudara suruh gitu ya latih untuk terus tepat janji, ya saudara akan yakin bahwa saudara suruh dia datang jam 1, dia pasti datang jam 1 kurang. Anda nggak akan khawatir gitu ya. Nah, tapi manusia bisa berubah. Tiba-tiba ada kejadian yang di luar kendali, tapi nggak ngasih tahu. Loh, sudah jam 1 lebih 5 kok belum datang. Kalau sekali orang seperti itu, ya berikutnya pasti akan muncul sebuah ruang, jangan-jangan dia telat lagi gitu ya. Tapi Tuhan kita enggak, tidak pernah sekalipun dia ingkar janji. Dia selalu tepat janji. Oleh karena itu kita bisa percaya walaupun belum melihat. Oleh karena itu kita bisa punya iman dan menunggu dengan sikap yang benar. Oleh sebab itu kita tetap bisa mengucap syukur, bahkan kita bisa berterima kasih untuk sesuatu yang bahkan kita belum lihat. Kita bisa berterima kasih, Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena kita sudah tahu pasti dijawab. Cuma kapan kita nggak tahu. Cuma masalah kapan, tapi bukan masalah kepercayaan. Saudara, disitulah kita bisa menunggu dengan sikap yang benar. Jangan bandingkan waktumu dengan orang lain. Nah ini yang kadang-kadang jadi jebakan ya. Kenapa orang lain sudah, aku belum? Ya namanya beda, orangnya beda, sidik jarinya beda. Tuhan punya rencana masing-masing buat setiap kita. Jangan suka banding-bandingkan. Ya, kalau dibanding-bandingkan ya pasti kalah gitu kan. Saudara jangan membandingkan waktumu dengan waktunya orang lain. Orang lain punya waktu yang berbeda. Ya, ada orang yang kok udah married aku kok belum. Itu kok sudah punya rumah aku kok belum. Lebih baik evaluasi diri apa yang kita perlu perbaiki. Tapi percayalah Tuhan punya waktu buat setiap orang berbeda-beda. Dan Tuhan punya waktu yang terbaik, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya untuk masing-masing orang. Jadi kita nggak bisa membandingkan, kita nggak bisa kemudian menyalahkan Tuhan karena waktu yang berbeda dan sebagainya. Saudara jangan bandingkan, tapi tetaplah setia melakukan bagianmu. Apa yang menjadi bagian kita? Ya kita dengan tekun menanti, melakukan kehendak Tuhan apa yang kita harus lakukan. Kenapa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktunya kita, saudara? Kita punya waktu itu terbatas karena Tuhan itu yang melihat gambaran besar. Dialah yang awal dan yang akhir. Kita cuma ada di satu batasan waktu. Ya, saya percaya bahkan Tuhan itu bisa memulihkan masa lalu dan masa depan kita. Kenapa? Kita itu cara kita memandang waktu itu seperti kayak kita lihat karnaval. Ya, saudara, lihat karnaval. Saudara kalau lihat karnaval pernah ya mungkin kalau sekarang nggak ada lagi ya. Kalau zaman dulu saya masih kecil 17-an itu pasti ada karnaval. Nunggu-nunggu di depan rumah gitu kan. Karnaval itu kan panjang gitu ya. Nah kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Kalau saya keluar rumahnya terlambat, saya nggak tahu apa yang sudah lewat. Nah saya hanya bisa melihat apa yang sedang lewat dan saya juga nggak tahu apa yang nanti akan lewat. Nangkep ya saudara, itu bagaimana kita itu punya waktu terbatas kayak ada kotaknya gitu. Kita nggak tahu apa yang sudah lewat, apa yang sudah terjadi di generasi sebelumnya. Kita hanya mendengar cerita, tapi belum tentu semuanya benar. Dan mungkin nggak sedetail yang memang sudah pernah terjadi. Apa yang kita lihat ya di hidup ini, apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tapi Tuhan melihat tidak di posisi seperti kita berdiri. Tuhan melihat itu di atas helikopter.
Seperti di helikopter. Jadi Tuhan itu tahu ujung sampai ke ujung. Tuhan itu tahu masa lalu, masa depan, masa kini. Tuhan itu tahu. Waktu itu linear buat Tuhan. Saudara, Tuhan itu punya gambaran besar, kita cuma sebagian. Oleh karena itu kita nggak bisa bilang, oh waktu yang terbaik itu sekarang. Ya kan? Belum tentu itu yang terbaik. Dan Tuhan itu lebih peduli sebenarnya dengan karakter kita daripada hasil. Kita manusia itu fokusnya lebih kepada hasil. Pokoknya Tuhan, aku mau sekarang karena aku mau yang aku mau. Tapi Tuhan itu peduli dengan karakter. Seringkali dia menunggu, bahkan Tuhan itu rela menunggu kita supaya kita siap. Supaya kita itu ketika terima berkat Tuhan, hati kita nggak koyak. Ketika kita terima berkat Tuhan, kita nggak sombong. Ketika kita terima berkat Tuhan, berkat itu tidak kemudian membuat kita malah jauh dari Tuhan. Tuhan menunggu kita siap seringkali. Nah ketika kita siap, Tuhan itu dengan semudah membalikkan tangan memberkati kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang membentuk. Tahukah saudara, ketika masa-masa tunggu itu adalah cara terbaik membentuk kita. Itu sama seperti kupu-kupu ada di dalam kepompong. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma nunggu. Pernahkah Anda ada di dalam situasi seperti itu? Gak bisa ngapa-ngapain, di dalam kepompong cuma bisa nunggu. Anda gak bisa berbuat sesuatu dan tahu bahwa itu di luar kontrol Anda. Jadi Anda cuma bisa menunggu dan tahukah Anda bahwa itu adalah salah satu cara terbaik untuk membentuk kita. Membentuk kesabaran kita, membentuk ketekunan kita, membentuk iman kita gitu ya. Membentuk karakter kita. Jadi masa menunggu adalah masa yang baik memurnikan motivasi kita. Saudara, tapi yang penting adalah ketika kita ada di masa itu sebelum jawaban doa terjadi, fokus kita jangan ke sana. Fokus kita adalah kepada misi Tuhan, ya melakukan apa yang Tuhan suruh. Makanya Tuhan berkata, memang kamu belum dapatkan apa yang kamu mau. Nanti ada waktunya. Kamu gak perlu tahu kapan waktunya. Tetapi ketika kamu belum dapatkan jawaban doa, tetapi ada satu hal yang kamu perlu tahu. Ya kan, Tuhan berkata, waktu gak perlu tahu, tapi kamu perlu tahu yang ini. Kamu akan menerima kuasa. Ini yang kamu perlu tahu, ini yang kamu perlu lakukan, ini yang perlu jadi fokus hidupmu. Ini yang kamu harus jalani. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Bukan disuruh bersaksi, bukan sekedar disuruh bersaksi, tapi kita itu menjadi saksi. Jadi bukan aktivitas, bukan sekedar aktivitas, tapi kita ini loh jadi saksi dikatakan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan terangkat, saudara. Tuhan mengalihkan fokus kita, fokus murid-muridnya dan fokus kita bukan terus tinggal kepada sesuatu yang duniawi, tapi Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam misi ilahi. Tuhan mengundang kita selama kita masih punya pergumulan. Tuhan mengundang kita selama kita masih belum dijawab doanya. Tuhan mengundang kita karena saya percaya itu adalah situasi semua dari kita. Di dalam situasi yang belum ideal ini, Tuhan mengundang kita untuk kita punya fokus kekekalan. Melihat hidup dari perspektif Tuhan bukan dari dunia yang sementara. Ya, karena mereka itu terlalu sementara, mereka cuma pikir kapan hidupku enak, kapan pemerintah Israel, kerajaan Israel dipulihkan gitu ya. Kapan aku ini berhenti dari semua penderitaan ini. Tapi Tuhan mau kita shifting, fokus kepada kekekalan. Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan menjelaskan hidup kita itu kayak uap. Lihat air yang mendidih, ya saudara lihat uapnya berapa lama sih uap? Ya, uap itu akan hilang begitu saja.
hidup ini tanpa sadar. Kita tahu-tahu sudah umur sekian, udah umur sekian gitu ya. Tiba-tiba sudah di umur sekian. Saudara, hidup ini hari terasa lama tapi tahun itu terasa cepat, saudara. Hari itu kadang-kadang iya ya baru hari Senin, hari Selasa. Tapi kalau tahun tiba-tiba kedip mata sudah tahun depan, kedip mata lagi udah 3 tahun lagi gitu ya saudara. Hidup ini seperti uap. Nah kalau kita tahu hidup ini sefana itu, saudara mau isi apa di dalam hidup yang fana ini? Saudara mau isi apa? Dengan barangkah, dengan kesuksesankah atau apa? 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 ditulis, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Ayat yang ke-18, tadi saya baca 16, ayat ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, ini adalah shifting hidup, fokus kehidupan kita dari sesuatu yang duniawi. Tuhan tidak against, tapi Tuhan mau kita punya sebuah fokus yang lebih tinggi. Ya, kalimat yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah bukan berarti Tuhan against atau tidak setuju ketika kita mencari mata pencarian kebutuhan kita, kesenangan kita. Jangan salah, itu hanya bicara tentang prioritas. Kata dahulu itu tidak meniadakan yang lain. Kata dahulu hanya menempatkan di atas. Ya, ketika kita itu ingin menikmati dengan keluarga kita, menikmati kehidupan dengan berkat yang Tuhan berikan, ya selama kita enggak memaksakan diri sampai ngutang sana sini, kita cukupkan diri dengan berkat yang ada, Tuhan mau kita menikmatinya. Tuhan mau kita juga mencukupkan kebutuhan keluarga kita dengan berusaha cari uang dan sebagainya. Tapi jangan jadikan itu yang terutama, cuma itu. Jadi prioritas kita harus benar, fokus kita harus benar. Apa yang nomor 1, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3. Saudara ya, jadi fokus kita di dalam kehidupan ini, fokuslah kepada kekekalan dan misi ilahi. Tentukan prioritasmu dengan benar. Di hidup ini kenaikan Tuhan Yesus pun mengajari kita prioritas. Ya kan, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan membetulkan prioritas umatnya, murid-muridnya. Ini loh prioritasnya, kamu akan terima kuasa. Ya, sementara kamu menanti kerajaan Israel dipulihkan, kamu akan jadi saksi. Kamu akan melakukan kehendak Tuhan, kamu akan diperlengkapi. Kamu harus fokus kepada misi ilahi. Punyalah prioritas yang berdasarkan nilai yang kekal. Saudara, hidup itu bukan hanya soal sukses. Hidup ini bukan hanya soal uang dan kenyamanan. Tapi apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Efesus 2 ayat yang 10 ditulis karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Jadi kita diciptakan itu untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, apakah kita sudah melakukan atau sudah berfungsi sebagaimana mengapa kita diciptakan? Saudara, punyalah prioritas dengan nilai yang kekal. Gunakan waktu dan talenta untuk kerajaan Allah. Apakah Anda di luar ibadah sudah menyediakan waktu, mempersembahkan waktu dan talenta Anda untuk kemajuan kerajaan Allah dan memberkati orang lain? Itu yang kita perlu tanyakan. Karena itu yang Tuhan sampaikan sebenarnya lewat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bukan hanya sekedar Roh Kudus, yes. Kita percaya kenaikan Tuhan Yesus itu juga bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Tapi Tuhan juga mengajari kita bagaimana kita punya hidup harus punya prioritas yang benar. Yang berikutnya, lakukan kehendak Tuhan walaupun doa belum dijawab. Sama seperti yang tadi sebenarnya. Tindakan kita adalah bukti dari iman yang matang dan ketaatan yang sejati bahwa Tuhan pasti akan menggenapi. Sementara itu kita melakukan kehendak Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan dan saudara terus lakukan kehendak Tuhan. Terus hidup di dalam firman, jangan berhenti berbuat baik. Firman Tuhan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 ditulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik
Karena apabila sudah datang waktunya yang kita nggak tahu tadi kapan waktunya gitu ya. Tapi akan datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya lemah apa? Lemah itu menyerah di tengah jalan. Lemah itu artinya kita akhirnya berhenti berbuat baik. Lemah itu artinya kita kecewa dan menolak Tuhan. Lemah itu artinya kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu orang lain, anggap aja orang lain itu menyerah dengan dia berhenti berbuat baik. Karena dia berpikir percuma aku berbuat baik. Karena gak ada hasilnya, makanya dia berhenti. Tapi iman kita ditunjukkan dengan apa? Kita tidak jemu-jemu berbuat baik walaupun kita belum lihat hasil. Tapi kita terus berbuat baik karena kita tahu di dalam Tuhan itu ya dan amin. Hukum yang ada di dalam Tuhan itu pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah bilang ada tabur, ada tuai. Apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Kalau Anda menabur hal yang baik, saudara gak perlu ragu sama sekali. Anda pasti akan menuai yang baik. Demikian juga sebaliknya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya. Kalau sudah matang buahnya gitu ya, kita pasti akan menuai. Nah sementara itu jangan jadi lemah, jangan diambil, jangan berhenti sebelum benar-benar waktu Tuhan itu datang saudara. Jadi jangan berhenti berbuat baik, fokuslah kepada siapa Tuhan, fokuslah kepada karakter Tuhan, bukan kepada apa yang belum terjadi. Saudara, beberapa contoh di firman Tuhan, Hana ketika dia datang ke bait Allah tahun demi tahun walaupun dia belum dikasih Samuel. Dia terus berdoa kepada Tuhan tanpa menyerah dan karena itu dia bukan hanya dikasih Samuel, dia dikasih banyak anak. Tapi Samuel yang diminta itu juga bukan anak biasa yang seperti yang lain, tapi Samuel dipakai Tuhan menjadi nabi yang besar. Abraham karena ketaatannya menanti dengan sabar, ya dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan biar cawan ini lalu daripadaku. Tuhan itu mengakhiri doa itu dengan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Keinginan kita harus letakkan di bawah kehendak Tuhan. Tindakan kita yang pertama haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang berikutnya kuasa Roh Kudus menjadikan kita saksi. Kata tadi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-8, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tuhan mau kita tahu satu hal ini, bukan tahu kapan waktu jawaban doa kita, tapi Tuhan mau kita tahu satu hal ini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, Tuhan akan menjadikan kita itu saksi Kristus. Saksi itu berarti kita mengalami sendiri. Kalau saudara ada di pengadilan, saksi itu yang melihat. Saksi itu berbicara apa yang dia tahu, dia dengar, dia lihat, dia rasa. Bukan sekedar kata orang lain, itu bukan saksi namanya. Yang saksi ya yang mengalami. Berarti kita sendiri harus punya pengalaman dengan Tuhan, amin. Kita punya pengalaman dengan Tuhan, itulah yang kita saksikan. Kalau saudara hari ini ada di CG, kesaksian itu tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yes, itu adalah target kita, itu yang Tuhan mau kita jangkau, itu yang Tuhan mau kita injili. Tapi kesaksian bukan hanya kepada mereka saja, kepada saudara seiman kita juga bisa jadi saksi apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Ya kalau Anda di CG misalnya lagi sharing, siapa yang ketika lagi sharing, oke, ini waktunya kita sharing, semua langsung nunduk kepala mengheningkan cipta gitu ya. Takut nanti mata CGL-nya nunjuk siapa gitu, takut berhadapan mata langsung tunduk kepala saudara. Saudara jangan malu menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan baik buat Anda, tidak hanya untuk Anda diam dan menyimpannya sendiri untuk dialami sendiri. Tapi Tuhan mau juga Anda menjadi saksi. Saksi itu sekedar cerita apa yang Anda alami dengan Tuhan. Jadi saksi itu enggak susah saudara. Gampang, Anda cuma cerita apa yang saudara alami. Kayak Anda cerita sama temen itu loh, kalau lagi nongkrong makan mie, ya kan, Anda cerita kan, oh iya kemarin tuh ada kejadian, aku tuh ngalami begini gitu ya, di parkiran itu aku ketemu begitu gitu ya. Nah sama, cuma konteksnya adalah saudara ceritakan apa yang Anda alami di dalam Tuhan, apa yang Anda alami bersama dengan Tuhan.
Roh Kudus memampukan Anda. Kuasa itu memampukan kita. Kuasa itu memberi kita kuasa. Ya, bukan sekedar semangat atau keberanian, tapi sebuah dorongan yang menggerakkan kita untuk kita itu berani bercerita. Punya kuasa. Firman Tuhan katakan juga kesaksian kita itu ada kuasanya. Iblis itu dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Kesaksian itu diberikan oleh saksi. Siapakah saksi? Kita yang dicurai Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, kita punya kuasa dan kita menjadi saksi. Menyaksikan apa kebaikan Tuhan. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Kuasa Roh Kudus juga mengubah kita dari dalam. Ya, Roh Kudus menguduskan kita sehingga kesaksian hidup kita itu bisa dipercaya. Sementara kita manusia yang belum sempurna, kita bersaksi pada orang lain. Kadang-kadang kita ini juga punya kelemahan yang kita perlu perbaiki. Jangan khawatir, jangan tunggu sempurna. Enggak ada orang yang sempurna, sampai kita mati kita enggak akan sempurna. Tapi kita untuk kita bersaksi, sementara kita menjadi saksi, kita pun terus diperbaiki. Jadi Roh Kudus memberikan kita kuasa bukan hanya supaya kita bersaksi tapi juga untuk hidup kita. Kita dikuduskan, kita terus diperbarui. Apalagi Roh Kudus memberikan kuasa untuk menuntun dan memberikan hikmat. Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi yang punya banyak nama. Ditulis di firman Tuhan, Roh Kudus adalah sang kebenaran. Roh Kudus adalah sang penolong. Roh Kudus adalah sang penghibur. Dia adalah roh yang takut akan Tuhan dan banyak nama lainnya, saudara. Ya, Roh Kudus memberikan tuntunan, memberikan hikmat, kapan Anda harus bicara, bagaimana Anda harus bersaksi dan banyak hal lainnya di dalam kehidupan Anda pribadi pun Roh Kudus memberikan Anda tuntunan dan hikmat. Roh Kudus memberikan Anda keberanian, bahkan Roh Kudus juga memberikan Anda kuasa. Kalau Anda berani tumpang tangan terhadap orang sakit, firman Tuhan katakan orang sakit itu akan sembuh. Dan itu janji bukan hanya untuk pendeta. Pendeta yang enggak mendoakan, yang enggak berani, yang enggak percaya juga enggak nempel sama jabatan. Ini tuh nempel sama iman. Karena firman Tuhan katakan di Markus ditulis barang siapa yang percaya. Ya, kita buka sama-sama, saya ingat ayat ini. Multimedia ikuti saya, Markus pasal yang ke-16. Ya, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 dan sampai ke-18. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa saja, namanya apapun, gelar atau tanpa gelar, gelarnya atau sebutannya cuma satu, orang percaya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus cukup percaya, saudara. Anda akan menerima baptisan Roh Kudus. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan tanda-tanda ini menyertai bukan pendeta, bukan hamba Tuhan gitu ya. Kalau hamba Tuhan itu gak percaya dia, Yesus bisa melakukannya lewat dia, ya itu gak akan terjadi. Tapi kalau siapapun tanpa gelar, selama kita percaya dan kita melakukan misi Tuhan, ini akan terjadi. Jadi semua orang percaya itu bisa ngusir setan. Jadi kalau rumah Anda, tiba-tiba Anda beli rumah gitu ya, Anda masuk rasanya kok gak enak gitu kan, terus Anda merinding gitu ya. Jangan Anda lari, ya tengking aja itu. Karena Anda punya otoritas, Anda punya iman, kalau Anda percaya, Anda tinggal usir, Anda tinggal suruh pergi karena mereka itu ada di bawah otoritas Anda. Roh-roh yang bukan dari Tuhan itu tidak lebih tinggi otoritasnya dari kita orang percaya. Ya, jadi kalau misalnya di perusahaan Anda, di kantor Anda tiba-tiba ada orang kesurupan gitu ya. Ya, itu berarti waktunya Anda beraksi. Itu artinya Tuhan memberikan Anda kesempatan untuk menyalurkan kuasa. Ya,
Jangan Anda ikut kesurupan gitu ya. Saudara, itu waktunya Anda menyatakan iman Anda lewat Anda mengusir gitu kan. Usir karena itu roh yang tidak lebih besar dari diri Anda. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari apapun roh yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, itu adalah janji Tuhan buat Anda dan saya. Dan terakhir, hiduplah dalam penyertaan. Hiduplah, ya Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Ketika Yesus naik ke surga, ayat kita kembali ke Kisah Para Rasul tadi, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia dan disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, jadi terpisah ya, Yesus naik ke surga, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri, saudara. Ya, dia memberikan seorang penolong bagi kita. Dia tidak berpisah untuk selamanya, tapi Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkannya. Tuhan itu tahu bahwa kita butuh kehadirannya. Ya, Tuhan itu tahu dia butuh kehadiran. Kita butuh kehadirannya. Dan Tuhan itu hadir lewat apa? Lewat Roh Kudus yang dicurahkan. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, ya, orang itu bisa percaya kepada Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Itu ada di ayatnya, firman Tuhan berkata, enggak mungkin orang itu bisa percaya Yesus tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Jadi sebenarnya ketika kita terima Yesus, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam diri kita. Tapi pengalaman dibaptis Roh Kudus itu adalah sebuah pengalaman rohani dan berkat kedua setelah keselamatan. Anda perlu mengalaminya. Ya, bagi Anda yang belum menerima Roh Kudus, nanti hari Rabu depan tanggal 4 Juni saya undang saudara untuk datang ke GMS yang ada di Gandaria City karena kita sama-sama satu Jakarta sih. Jadi satu Jakarta untuk kita bareng-bareng. Nanti Pastor Fuji di sana akan mengajarkan bagaimana caranya kita menerima, kenapa kita harus dibaptis Roh Kudus gitu ya. Bagaimana cara kita menerimanya, kenapa kita perlu dibaptis Roh Kudus dan apa ruginya kalau kita enggak. Karena kalau misalnya memang enggak penting, ngapain Tuhan kasih? Ya kan? Kalau memang enggak penting, ngapain Tuhan repot-repot melepaskan rohnya bagi kita? Pasti punya signifikan, sesuatu yang signifikan perannya di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengalaminya. Karena kita akan menjadi saksi yang efektif, kita akan punya sebuah dimensi yang berbeda daripada sebelumnya. Dan pelan-pelan kalau kita taat sama Roh Kudus, karakter kita pun juga akan didewasakan. Saudara, Anda datang jam 7:30 malam tanggal 4 Juni hari Rabu minggu depan ya. Tapi sementara itu anyway kapan saja Anda mau didoakan di CG sudah bisa minta didoakan oleh CGL gitu ya. Di CGL jangan takut untuk doakan orang baptis Roh Kudus. Aduh bisa gak ya, bisa. Tadi sudah ditulis di Markus pasal yang ke-16 kan. Anda cukup percaya gitu ya, cukup percaya, minta orangnya percaya dan meminta, saudara tumpangi tangan, saudara percayalah dia akan menerima berkat yang kedua yaitu baptisan Roh Kudus. Kita tidak ditinggalkan Tuhan, Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudusnya. Yang kedua lewat gerejanya, gerejanya adalah tubuh Kristus. Saudara lihat kanan kiri Anda, tubuh Kristus. Saudara seiman kita itu adalah wakil Tuhan juga yang dikirim Tuhan untuk menyertai kita. Anda gak sendirian ada di muka bumi ini. Tuhan naik ke surga memerintah bersama-sama dengan Bapa. Tapi kita di bumi, Roh Kudus menyertai kita. Orang Kristen seharusnya gak kesepian, gak sendirian, gak kesepian maksudnya. Kenapa? Orang kesepian itu kan orang yang merasa sendiri, gak punya siapa-siapa, merasa bukan siapa-siapa walaupun di tengah keramaian. Kebenarannya adalah saudara kalau Anda adalah orang Kristen, Anda percaya Yesus, Roh Kudus itu udah diutus Tuhan untuk menyertai Anda selama-lamanya. Satu ayat yang terakhir kita buka di Matius pasal yang ke-28.
ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah ketika kita ada di dalam poros kehendak Allah, kita melakukan misi ilahi, kita fokus kepada kekekalan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu gak pernah cuti maksudnya. Senantiasa itu gak pernah bolong, senantiasa itu gak pernah tidur. Senantiasa itu always all the time. Bukan cuma sewaktu-waktu tapi senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita sudah meninggal duluan. Sebelum itu terjadi berarti selama kita hidup Tuhan itu menyertai kita. Yang penting kita harus ada di dalam kehendaknya dan di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Kita bisa pegang dan itu adalah jaminan mutu, jaminan 100% guarantee saudara. Bahwa penyertaan Tuhan itulah yang kita bisa pegang dan Anda tidak sendirian. Kalau ada hari ini yang Anda merasa sendiri, Anda merasa tidak tahu, butuh tuntunan, Anda butuh tuntunan, Anda butuh pegangan, Anda butuh seseorang. Saudara sadarilah seorang pribadi yang begitu nyata, tidak kelihatan, tapi begitu nyata, lebih nyata dari orang di kanan kiri Anda dan dia menyertai Anda dan terus mau menolong Anda sampai selama-lamanya. Amin.